Pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari untuk mengendalikan perilaku yang tidak diinginkan dan menyempurnakan tujuan yang diinginkan. Berikut ini dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengendalian diri, aspek dan faktor apa saja yang dimiliki serta bagaimana pengendaliannya. Definisi pengendalian diri. Menurut Goldfried dan Merbaum, pengendalian diri adalah kemampuan untuk menyusun, mengatur, mengarahkan suatu pola perilaku yang dapat menyebabkan individu bergerak ke arah yang lebih positif. Dengan pengendalian diri yang tinggi, seseorang dapat memperhatikan perilaku yang benar dalam segala situasi. Chaplin, 2006, menjelaskan bahwa pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengendalikan perilaku seseorang dan kemampuan untuk menekan atau mencegah perilaku impulsif yang tiba-tiba. Selamat datang di Metaself. Upgrade dirimu menjadi lebih baik lagi dan mulailah perjalananmu bersama kami. Aspek pengendalian diri. Berdasarkan konsep Averill, Sarafino, 1994, pengendalian diri dibagi menjadi 5 aspek. Averill sendiri menyebut pengendalian diri adalah pengendalian emosi. Di bawah ini tercantum aspek pengendalian diri, yang terdiri dari pengendalian perilaku, pengendalian kognitif, pengendalian kepuasan atau pengendalian pengambilan keputusan, pengendalian diri informasional, dan pengendalian retrospektif. 1. Kontrol perilaku atau behavioral control. Aspek pertama, yaitu kontrol perilaku, adalah kesediaan atau ketersediaan respons yang secara langsung dapat memengaruhi dan mengubah situasi yang seringkali tidak nyaman. Menurut Averill, kemampuan untuk mengontrol perilaku ini dapat dipecah menjadi 2 komponen, yaitu kontrol yang diatur dan kemampuan modifikasi stimulus. 2. Kontrol kognitif atau cognitive control. Kontrol kognitif itu sendiri adalah kemampuan individu untuk menghadapi informasi yang tidak diinginkan dengan berbagai cara, misalnya dengan menginterpretasikan sesuatu, mengevaluasi situasi dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka acuan kognitif, yang merupakan bentuk adaptasi psikologis. Tujuannya untuk mengurangi tekanan. 3. Mengontrol kepuasan. Aspek ketiga, atau kemampuan pengambilan keputusan, adalah kemampuan individu untuk memilih suatu tindakan berdasarkan berbagai hal yang dia yakini dan setujui. 4. Kontrol informasional. Aspek keempat, yaitu manajemen informasi, adalah kemampuan individu untuk menghilangkan tekanan dengan meningkatkan kemampuannya untuk memprediksi dan mempersiapkan apa yang akan terjadi dengan mengurangi rasa takut yang sering dimiliki individu terhadap hal yang tidak dapat diprediksi. 5. Kontrol retrospektif. Aspek kelima, kontrol retrospektif, merupakan kemampuan individu untuk yakin terhadap apa dan siapa penyebab dari tekanan yang ada. Faktor yang mempengaruhi pengendalian diri. Menurut Nur Gufron dan Rini, 2011. 32, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengendalian diri, terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. 1. Faktor internal. Faktor pertama yang menjadi pengaruh pengaturan diri adalah faktor internal. Faktor internal yang kita bicarakan dalam hal ini adalah usia. Semakin tua seseorang, semakin mereka bisa mengendalikan diri. 2. Faktor eksternal. Faktor lain yang mempengaruhi pengendalian diri adalah faktor eksternal. Dalam hal ini, lingkungan keluarga disebutkan sebagai faktor eksternal. Lingkungan keluarga dipahami sebagai orang tua yang dapat menentukan disiplin anaknya. Bagaimana cara mengendalikan diri? 1. Pengaturan ritme pernapasan. Cara mengendalikan diri yang pertama adalah dengan mengatur ritme pernapasan. Menurut penelitian saat ini, hanya dibutuhkan 90 detik untuk menormalkan posisi kimiawi neurokimia di otak. Dengan mengatur ritme pernapasan untuk mengendalikan emosi, Anda dapat menenangkan pikiran sejenak. 2. Lakukan meditasi. Yang bisa Anda lakukan untuk mengendalikan diri adalah dengan melakukan meditasi untuk meredam emosi yang berlebihan.
Meditasi dapat membantu seseorang meningkatkan kesadaran akan semua perasaan dan pengalaman. Saat Anda bermeditasi, cobalah untuk memahami emosi apapun yang muncul sehingga Anda dapat memahami apa yang memperumitnya, tanpa menyalahkan diri sendiri dan tanpa berusaha mengubahnya dan mengeluarkannya dari kepala Anda. 3. Kendalikan kemarahan Anda dan kendalikan diri Anda. Cara ketiga untuk mengendalikan diri adalah dengan menahan amarah. Jika Anda berada dalam situasi sulit mengendalikan rasa marah, cobalah untuk tetap tenang dan kendalikan kemarahan yang sedang diekspresikan saat itu. Siklus agresi adalah siklus kemarahan yang berkembang melalui eskalasi, ledakan, dan ledakan setelah ledakan. Berkat pengendalian diri, siklus agresi menjadi stabil dan tidak terjadi. Saat Anda bisa mengendalikan diri, pikiran Anda akan tenang dan Anda akan bisa berpikir lebih logis. 4. Lakukan aktivitas yang disukai guna mengalihkan pikiran. Cara keempat untuk mengatur diri sendiri adalah dengan melakukan hal-hal yang Anda sukai, seperti bermain game, menonton olahraga, atau berbelanja. Saat Anda membutuhkan waktu luang, temukan cara untuk mengatur waktu Anda sehingga tidak ada yang terlewatkan. 5. Perubahan perspektif. Cara mengendalikan diri yang kelima adalah dengan mengubah cara pandang Anda terhadap masalah. Anda menganggap bahwa ketika sesuatu terjadi, setiap tindakan memiliki titik terang, baik positif maupun negatif. Setidaknya ketika kejadian ini terjadi, belajarlah agar Anda bisa lebih baik lagi ke depannya dan terhindar dari masalah yang bisa merugikanmu. Demikian penjelasan tentang apa itu pengendalian diri dan bagaimana cara mengendalikannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video kami. Jika Anda terhibur, maka jangan ragu untuk berbagi video ini dengan orang-orang yang Anda kenal, beri like, dan pastikan Anda subscribe ke channel kami agar tetap update dengan video-video terbaru kami.